Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 41, Algoritma dan Pemrograman, ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Inventory Gudang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelianti dengan NIM J0304211116. Nama saya Iklima Istiqomah dengan NIM J0304211068. Nama saya Muhammad Fikri Mardani dengan NIM J0304211089. Oke, saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi. Aplikasi inventory gudang adalah aplikasi yang dapat mengelola data barang pada suatu toko maupun perusahaan. Program ini mempunyai beberapa fitur, di antaranya yang pertama, dapat melihat daftar stok barang, yang kedua, melihat daftar kategori barang, yang ketiga, mencari nama barang, yang keempat, menambah data barang, yang kelima, menghapus data barang, yang keenam, menambah kategori barang, yang ketujuh, menghapus kategori barang, dan yang terakhir, keluar dari program. Selanjutnya akan diteruskan oleh Iklima. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari adik. Ya, di sini ada fungsi-fungsi pada program. Yang pertama ada main, yaitu fungsi untuk menjalankan file utama. Yang kedua identity, fungsi untuk menampilkan nama anggota kelompok. Yang ketiga menu, fungsi ini digunakan untuk melihat fitur menu yang ada pada program inventory barang. Yang keempat, pilih menu. Fungsi ini digunakan untuk memproses inputan user ketika memilih salah satu fitur pada menu. Yang kelima, stok menu. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan fitur menu yang ada pada menu stok barang. Yang keenam, pilih stok menu. Fungsi ini digunakan untuk memproses inputan user ketika memilih salah satu fitur pada menu stok barang. Yang ketujuh, add stock page. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data baru pada stok barang. Yang kedelapan, delete stock page. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pada stok barang. Yang kesembilan, data item. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar tabel stok barang. Yang 10, data kategori. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar tabel kategori barang dan juga fitur menu pada kategori barang. Yang ke-11, kategori menu. Fungsi ini digunakan untuk melihat fitur menu yang ada pada kategori barang. Ke-12, kepilih kategori menu, yaitu fungsi ini digunakan untuk memproses inputan user ketika fitur pada menu kategori barang. Ke-13, add kategori page. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data baru pada kategori barang. Ke-14, delete kategori page. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data pada kategori barang. Ke-15, search item. Fungsi ini digunakan untuk mencari stok barang berdasarkan nama barang. Ke-16, tabel kategori. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan daftar tabel kategori barang. Lalu yang terakhir, end program. Fungsi ini digunakan untuk keluar dari program. Selanjutnya, penjelasan kode pada program akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan kode program. Di sini saya membuat pertama adalah struktur folder itu terlebih dahulu. Di sini saya membaginya menjadi menjadi 4 bagian, antara main.py, ui.py, utility.py, dan controller.py. Fungsinya seperti apa sih? Jadi fungsi dari membagi program menjadi beberapa file itu adalah untuk memudahkan developer atau programmer dalam melakukan coding. Jadi kita bisa lebih mudah lah untuk mengorganisasi gitu, dibanding kita membuatnya dalam sebuah file saja ke bawah. Ini akan terjadi panjang gitu. Selanjutnya, di sini saya memiliki sebuah file yang namanya main.py. Ini adalah file yang paling utama atau file yang pertama kali kita akan jalankan. Di sini juga terdapat fungsi main, dan juga kita akan memanggil fungsi-fungsi yang berada di file lain. Contohnya, di sini ada utility.nextRow. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang utility.py itu apa. Jadi utility itu dalam bahasa Inggris adalah utilitas atau file yang akan sering kita gunakan, atau fungsi Python yang akan kita sering gunakan ketika kita mengoding Python. Kayak di sini saya sudah membuat sebuah fungsi horizontal line, kemudian ada fungsi enter, next row, warning, dan semacamnya. Kemudian di sini juga terdapat controller.py. Controller.py itu apa? Jadi pada dasarnya program kami itu
seolah-olah berkomunikasi dengan sebuah database. Tapi bukan sebuah database. Intinya, kami memasukkan data-data itu ke dalam sebuah file berbentuk JSON. Nah, ini adalah fitur yang paling utama. Nah, di sini terdapat database.json. Jadi nanti struktur datanya itu akan kita masukkan ke dalam bentuk JSON. Nah, JSON sendiri ini banyak banget kegunaannya, sering digunakan oleh beberapa programmer untuk menyimpan data dan mengubah data gitu. Makanya di sini saya membuat sebuah control.py. Fungsinya adalah untuk di sini ada add item, delete item, add kategori, delete kategori, itu adalah menambah, kemudian menghapus dari barang maupun kategori barang. Nah, di sini juga ada fungsi untuk menampilkan data dan juga fungsi untuk mencari item. Selanjutnya di sini ada UI.py. UI.py artinya user interface atau tampilan dari program. Karena program ini masih menggunakan command line, maka saya membuatnya di dalam sebuah UI.py. Di sini banyak sekali macam-macam contohnya. Ada identity yang sudah dijelaskan oleh saudari Bima tadi sebagai namanya, nama dari anggota kelompok, kemudian ada menu dan juga ada pilih menu. Oke, saya akan bahas dari menu terlebih dahulu. Menu ini adalah ketika kita sudah membuka program, lalu muncul nama kelompok, nanti akan muncul perintah utility.enter. Artinya apa? Utility.enter ini nantinya akan memunculkan sebuah print yang judulnya seperti ini. Tekan enter untuk melanjutkan ke menu utama atau instruksi ya. Nah, di sini ada input kosong, artinya kita bisa enter untuk melanjutkan ke menu. Nah, di sini ada menu. Di sini ada 4 menu utama, itu stok barang, kategori, dan search. Kemudian yang terakhir adalah keluar barang. Nah, pada dev menu ini kita akan memilih ke bagian dev pilih menu. Nah, dev pilih menu adalah bagian dari proses si inputan menu. Jadi ketika si user ini menginput menunya, misalkan dia mau menginput barang, menginput menu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, maka nanti akan diproses di fungsi ini, fungsi pilih menu. Nah, fungsi pilih menu ini akan membagi-baginya ke dalam berbagai macam tampilan. Kayak contoh, menu 1 adalah menu stok barang, maka di sini akan diarahkan ke UI data.item. Nah, UI data.item itu di mana? Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada UI data.item. Dia akan menampilkan data stok barang. Nah, data stok barang ini kita tampilkan dari database.json. Nah, kemudian untuk tabelnya, saya menggunakan sebuah package atau PPI. PIP itu adalah package yang dibuat oleh seseorang atau developer di luar, kemudian diupload di dalam sebuah website namanya PPI. Nah, kemudian saya gunakan di sini. Di sini namanya package-nya adalah Pretty Table. Untuk langkah penginstalannya banyak sekali ya di YouTube. Tinggal install saja package-nya. Kemudian sebelum menginstal package harus terinstall pip dulu. Nah, di sini saya menampilkan nama barang, jumlah barang, harga satuan, kategori barang. Nah, di sini kan saya panggil ya control.getData. Kita pilih ke control.getData. Nah, di sini ada getData. Nah, di sini pada getData saya harus membuka sebuah file dulu. Jadi file JSON ini saya buka dulu nih. Menggunakan sebuah fungsi utility.open.json file. Artinya saya akan membuka sebuah file JSON. Nah, kemudian saya membuat sebuah list kosong namanya result atau hasil. Kemudian saya looping si data item. Data item ini didapatkan dari mana? Dari utility.open.json.file. Jadi saya membuka file JSON. File JSON ini terdapat sebuah indeks yang namanya data item. Nah, data item saya panggil, kemudian saya looping. Nah, kemudian saya looping lagi nih data kategori. Kenapa saya looping lagi ke data kategori? Karena pada program kami ini itu ada yang namanya kategori barang. Nah, kategori barang ini tidak sembarangan kita input, melainkan kita input sesuai dengan ID-nya. Contoh, Indomie. Indomie adalah kategorinya adalah mie instan. Nah, mie instan ini misalkan di kategori barang memiliki ID nomor 3. Maka di sini di data barang atau data item kita input kategorinya adalah 3. Artinya dia adalah mie instan.
Makanya itu ada di konsep relasi database, itu ada namanya normalisasi. Saya menerapkan normalisasi juga di database .json yang memang sebenarnya tidak ada gitu, tapi seolah-olah ada, supaya kita memudahkan tidak berkomunikasi dengan database secara langsung. Nah, kemudian saya looping 2 kali, tujuannya adalah untuk menyamakan. Makanya di sini ada perkondisian nih. If I kategori sama dengan X ID, makanya saya ngambil nih I kategori. I kategori itu apa? I kategori itu dari data item. Nah, di sini ya, contohnya. I kategori sama dengan 1. Sama dengan X ID. Nah, X ID itu apa? X ID itu adalah ID yang ada di dalam data kategori. Ya, di sini data kategori. Di sini ada ID nih. Nanti ketika mereka sama, maka saya akan membuat sebuah return atau result berbentuk dictionary atau JSON juga bisa dibilang gitu. Nah, di sini ada ID, ada nama, stock, price, dan kategori. Kemudian dari dictionary ini saya masukkan ke dalam sebuah file, ke dalam sebuah variable list yang akan di result ya. Nah, saya menggunakan fungsi append atau memasukkan ke dalam sebuah list. Nah, baru kita result. Kemudian kita kembalikan si listnya ini di dalam fungsi ini gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat nih datanya nih, nah di sini saya menggunakan looping lagi nih, looping. Nah, di sini loopingnya menggunakan enumerate. Kenapa? Karena saya mau membuat sebuah nomor. Nah, nomor ini dimulai dari indeks. Nah, indeks dalam Python itu dimulai dari 0. Supaya kita bisa memulainya dari nomor 1, maka kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Nah, enumerate ini dimulai dari angka 1 ya. Contoh di sini. Nanti bisa dilihat hasil demonya, nanti akan didemokan oleh teman saya, Arianti. Kemudian di sini ada fungsi addRow. Nah, addRow ini adalah fungsi yang dibuat di dalam pretty table tadi untuk menambahkan value dari si data barang atau data stock item. Nanti akan muncul di dalam sebuah table. Nah, kemudian ketika sudah di print si tabelnya, maka dia akan melanjutkan ke stok menu. Jadi akan dialihkan ke dalam stok menu. Nah, stok menu itu apa? Stok menu itu adalah menu yang terdapat dalam menu stok barang. Jadi ketika stok barang nih, misalkan di sini nih. Nah, ini ada 3 pilihan utama, yaitu ada tambah dan hapus stok barang. Secara garis besar, tambah atau hapus barang itu kita menambahkan barang, kemudian hapus itu kita menghapus barang. Nah, untuk konsep tambah barang ya kita tinggal input saja barangnya seperti apa, kemudian kategorinya apa gitu ya. Pokoknya secara umum user bisa input secara mandiri lah. Kemudian untuk hapus stok barang, di sini kita menghapus by ID. Jadi nanti di dalam sebuah data barang terdapat ID. ID adalah sebuah nomor unik yang diberikan supaya untuk membedakan antar barang atau antar item. Jadi kita menghapus by ID. Misalkan contoh kita ingin menghapus ID nomor 2. Nah, ID nomor 2 ini apa? ID nomor 2 misalkan barang yang namanya Kopiko. Ya udah kita input aja ID-nya nomor 2, lalu kita enter. Nanti secara otomatis dia akan menghapus data tersebut dari database. Jadi ketika kita merefresh atau kembali ke stok menu, kita mau lihat data item, si item tadi sudah terhapus. Begitu. Untuk kategori barang dengan data barang itu secara garis besar sama, tidak ada yang berbeda, jadi tambah dan delete. Nah, kenapa saya tidak menggunakan edit? Karena ini adalah berbasis command line. Untuk fungsi edit menurut saya tidak berguna gitu. Jadi mendingan kita hapus saja, lalu kita buat baru. Timbang kita edit, karena edit itu biasanya kita harus menyediakan sebuah form. Sedangkan dalam Python command line dia tidak bisa kita taruh itu di dalam sebuah command line gitu, value. Nah, kemudian untuk search item, nah ini juga termasuk fitur utama dari program kami, di mana kita bisa nyari sebuah barang berdasarkan item atau berdasarkan nama barang. Di sini kembali lagi saya menggunakan fungsi di controller yang namanya search item, di mana search item ini menerima sebuah parameter. Parameternya namanya apa? Keyword. Keyword ini adalah sebuah variabel yang mana isinya adalah inputan dari si user. Nah, si user ini menginput misalkan barang apa, contoh misalkan Pepsodent gitu. Nah, dia nanti bakal masuk ke dalam
search item. Nah, kemudian kita lihat ya di search item. Nah, di sini adalah fungsi dari search item. Yang pasti kita akan membuka sebuah file JSON terlebih dahulu, kemudian kita ambil data itemnya, kemudian sini saya menyiapkan sebuah JSON response. Nah, ini juga standar global programming. JSON response ini berbentuk dictionary kalau di Python, tapi biasa kita kenal dengan JSON. Kemudian kita looping si data item, kemudian kita buat perkondisian. Apabila nama dari si data item, ya, nama barang dari data item sama dengan nama barang dari yang kita input, maka kita akan menginput data ditemukan dengan respon 200. Nah, HTTP code itu namanya, HTTP code itu standar juga, standar global programming. Kemudian jika tidak, maka dia akan merespon data tidak ditemukan atau 404. Begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada fungsi end program, ini untuk mengakhiri aplikasi saja. Jadi sistem program kami itu looping. Jadi sesuai dengan inputan user. Ketika user menginput nomor 1, maka dia akan kembali ke menu. Cuman ketika si user ini menginput sebuah inputan yang tidak ada di dalam menu kita, kayak contoh misalkan, nah contoh di sini ada 1 sampai 4 menu. Ketika user menginput sebuah angka 6, maka otomatis program tidak akan menolak. Program akan mengembalikan input user salah gitu. Jadi program akan tetap berjalan sampai si user menginput angka nomor 4 begitu. Jadi tidak akan terjadi sebuah kesalahan atau tiba-tiba kok hilang programnya padahal saya masih mau input. Tidak, selama inputnya salah dan tidak memencet angka 4, maka program akan tetap berjalan begitu. Nah, kemudian di sini saya sengaja mengcompile aplikasinya dalam bentuk command line. Kenapa? Karena di sini menggunakan package. Nah, package ini mungkin agak sulit untuk settingnya. Kayak kita harus install pip-nya, kemudian kita harus install package-nya juga. Itu kan sedikit ribet ya untuk orang-orang yang belum tahu gitu. Makanya saya memudahkan user untuk testing ini, saya compile. Nah, saya compile menggunakan apa? Saya compile menggunakan pinstaller. Hanya dengan pinstaller saya bisa menghasilkan program dalam bentuk exe atau aplikasi. Ketika sudah menjadi exe, nanti user tinggal klik 2 kali saja, maka program otomatis akan berjalan. Begitu. Kemudian selanjutnya, ya mungkin itu saja ya penjelasan program secara garis besar, karena data kategori itu juga sama codingnya, secara konsep logikanya sama. Kita get data dari sebuah file JSON, kemudian file JSON itu kita looping, kita kembalikan ke UI.py gitu. Secara garis besar seperti itu untuk kategori juga, karena memang tidak ada yang berbeda gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya penjelasan program saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan demo program yang telah kami buat. Oke. Ini adalah tampilan awal atau tampilan pertama saat kita membuka program, yaitu yang terdiri dari judul program dan nama anggota. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan ke menu utama. Di menu utama terdapat 4 menu. Yang pertama ada menu stok barang, yang kedua menu kategori barang, yang ketiga menu search barang, dan yang keempat keluar dari program. Kita akan masuk ke menu pertama, yaitu menu stok barang. Ketika kita memilih menu tersebut, maka akan muncul data stok barang yang terdapat pada program kita. Kemudian di sini kita bisa menambahkan stok barang dengan memilih menu ke 1. Untuk menambahkan stok barang, kita perlu menginput nama barang yang akan kita inginkan. Contohnya seperti Aqua. Kemudian masukkan jumlah barang yang kita inginkan, contohnya 20. Kemudian masukkan harga satuan. Kemudian pilih kategori barang yang terdapat pada data kategori barang.
Aqua merupakan kategori minuman, maka kita akan menginputkan ID minuman yaitu 3. Jika kita berhasil menginput data barang, maka akan ada keterangan bahwa sukses tambah data. Di dalam data stok barang sudah masuk data yang kita input barusan yaitu Aqua. Kemudian kita juga bisa menghapus stok barang dengan cara memilih menu kedua. Pilih ID barang yang ingin kita hapus. Contohnya kita ingin menghapus Aqua. Aqua memiliki ID barang 40. Maka di sini kita input 40. Jika menghapus barang itu sukses, maka akan ada keterangan sukses hapus data. Di data stok barang pun Aqua sudah terhapus. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama dengan menginputkan angka 3. Selanjutnya kita masuk ke menu kategori barang dengan memilih angka 2. Di sini kita bisa menambah kategori barang dengan memilih angka 1. Kemudian masukkan nama kategori yang diinginkan. Misalnya kategori snack. Maka di sini sudah sukses tambah data kategori barang dan kategori barang pun sudah terinput. Kemudian kita juga bisa menghapus kategori barang dengan memilih angka 2. Pilih ID kategori barang yang ingin kita hapus, contohnya kita ingin menghapus kategori shampoo. Kategori shampoo memiliki ID 8, maka kita inputkan ID kategori 8. Dan otomatis data kategori barang tersebut sudah terhapus. Kemudian kita kembali ke menu utama. Kita masuk ke menu search barang, yaitu menu ketiga. Pada program ini kita bisa mencari barang. Contohnya kita ingin mencari tolak angin. Jika tolak angin ada pada data barang, maka di sini akan memunculkan data ditemukan. Lalu memunculkan tabel data barang yang menunjukkan nama barang tolak angin. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan ke menu utama. Dan menu yang terakhir yaitu menu keluar program. Kita inputkan angka 4 untuk keluar dari program. Maka program sudah otomatis keluar atau selesai. Sekian penjelasan demo program dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Iklima. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari program yang sudah kami buat. Kesimpulannya yaitu, pada proyek ini, kami dapat lebih memahami cara kerja function pada Python, mengetahui beberapa metode yang belum pernah diketahui sebelumnya, dan dapat menemukan problem solving di setiap masalah dalam program, sehingga terciptalah program sederhana ini. Yang mana aplikasi ini dapat mempermudah pengelolaan data barang pada suatu toko maupun perusahaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.